Ada seorang wanita yang masuk surga gara-gara tidak suka kecantikannya dipandang oleh laki-laki. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Abu Nuaim Al-Ashfahani menceritakan kisah imam besar, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri sebelum terkenal menjadi ulama besar itu pernah muda. Dan ketika muda dia sosoknya gagah, tampan, kaya raya. Berjalan-jalan di pasar-pasar. Dan ketika Imam Hasan Al-Basri ini berjalan di pasar, beliau melihat penampakan yang dahsyat, yaitu seorang wanita yang sangat cantik. Mempesona, membuat Hasan Al-Basri atau Imam Hasan ini jatuh cinta. Khususnya pada matanya yang indah. Nah, akhirnya wanita ini pun merasa dilihat, merasa diperhatikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Wanita ini merasa risih dan langsung mempercepat perbelanjaannya langsung pulang, bergegas pulang. Imam Hasan Al-Basri tidak berhenti sampai di sana. Beliau ikuti wanita ini. Beliau kuntit, dan wanita ini makin terasa risih. Lalu menengok ke belakang. Ketika menengok ke belakang berkata, "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda terus mengikuti saya?" Kata Imam Hasan Al-Basri sambil gugup. Tidak Nona, tidak. Oh gitu. Nah, akhirnya wanita ini pun terus melanjutkan perjalanan pulang. Imam Hasan Al-Basri lanjut lagi, kejar lagi, karena penasaran saking cantiknya dan saking indahnya matanya. Nah, diikutin, wanita ini merasa masih ada yang ngikutin nih. Dilihat ke belakang, "Wahai Tuan, kenapa Anda mengikuti saya terus? Engkau tidak malu?" Nah, kata Imam Hasan Basri, lihat kanan, lihat kiri, nggak ada siapa-siapa. Malu sama siapa? Kata wanita ini, sama Allah. Allah mengetahui apa yang kamu lihat. Allah mengetahui apa yang ada dalam dadamu, dalam hatimu. Terus apa yang kamu inginkan, wahai Tuan? Kata wanita ini. Kata Imam Hasan Basri, sejujurnya saya menyukai kamu. Saya menyukai kamu, khususnya matamu. Indah sekali. Kata wanita ini, baiklah. Kalau kamu menginginkan mataku, menginginkan keindahanku, saya tunggu besok di rumah saya. Di sana. Nah, akhirnya singkat cerita, besok terjadi. Imam Hasan Al-Basri sudah berdandan, sudah gaya, sudah rapi, sudah tampan, sudah wangi, datang mengetuk pintu dan tiba-tiba dibuka oleh pelayan. Dipersilakan duduk, lalu pelayan itu memberikan jamuan seperti air gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah beberapa saat, pelayan ini pun keluar lagi membawa nampan atau kotak atau wadah, yang di wadah itu ada sesuatu yang ditutupi oleh tisu atau oleh kain. Nah, Imam Hasan Al-Basri menyangka ini makanan atau apa gitu. Ketika dibuka, subhanallah, Allahu Akbar. Ketika dibuka itu apa? Hasan Al-Basri melihat ada dua kelopak mata, dua pasang mata yang penuh dengan darah. Jadi ternyata wanita ini mencongkel matanya. Kamu suka mata saya congkel nih buat kamu. Kenapa? Karena nggak mau mata ini jadi fitnah. Tidak mau mata ini justru menjadikan saya banyak dosa gara-gara dilihat oleh laki-laki, dikagumi sama laki-laki. Nggak mau, takut. Justru mata ini adalah ujian, cobaan. Bukan malah seperti wanita sekarang. Dengan pedenya mempertontonkan kecantikan, tidak merasa berdosa, bahkan sangat pede sekali di TikTok atau di aplikasi lainnya mempertontonkan kecantikan, keseksian, nauzubillah. Wanita zaman dahulu sampai nangis. Merasa dirinya adalah sumber fitnah. Jarang keluar. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna. Allah sudah memerintahkan jangan keluar di rumah. Kalau mau keluar, wala tabarrujna, jangan bertabarruj, jangan berhias. Sekarang wanita seperti sekarang gimana? Dengan pede, bermake up untuk laki-laki yang bukan mahram. Nah, kadang ada yang bercadar tetapi matanya terlihat dan matanya itu di make upin atau dibagus-bagusin, pakai apalah gitu, terlihat menawan. Jadi walaupun bercadar tapi dia tetap menggoda, itu fitnah. Nah, wanita zaman dulu sampai segitunya, sampai mencongkel matanya, nggak mau ini jadi fitnah. Nah, setelah itu Hasan Al-Basri sadar, ini jadi turning point, jadi titik balik, sadar, taubat dan berubah menjadi lebih baik. Nah, ketika itu Hasan Al-Basri menangis dan besoknya kembali lagi ke rumah wanita tersebut untuk meminta maaf. Ketika datang lagi ke rumah wanita tersebut meminta maaf, tiba-tiba di rumah itu penuh ramai. Ternyata wanita ini meninggal. Mati saking sedihnya, saking takutnya dengan dosa yang telah merasa dia lakukan. Merasa dia tuh berdosa banget karena